Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini kita mau review oleh-oleh dari Amerika nih guys, dari turis kita alias Kak Velita yang baru aja datang ke Bitcoin Conference 2022 di Miami, Amerika. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Jadi buat yang belum tahu, Arculus ini adalah sebuah cold wallet yang bentuknya tuh kayak kartu. Dan mungkin ada yang bingung, ini kotaknya gede banget, apakah kartunya juga segede gini? Nah kalau penasaran, stay tune aja, langsung kita buka sekarang nih. Jadi intinya ini adalah sebuah sponsor bisa dibilang untuk Bitcoin Conference 2022 di Miami. Karena ini dibagiin secara gratis guys, untuk para attendance atau orang-orang yang datang ke conference tersebut. Nah jadi ini bagian dari merchandise, bisa dibilang goodie bag lah bahasanya. Kalau misalnya seminar kan kita dapat goodie bag nih. Nah ini goodie bagnya Arculus guys, keren sih, lumayan. Karena ini harganya tuh bisa dilihat di sini retail value atau value kalau di market retailnya sekitar $99 alias 1,4 juta rupiah. Lumayan ya, souvenirnya mahal, namanya juga acara Bitcoin, isinya whale semua. Yaudah guys, langsung aja kita buka. Nih bukanya agak keras ya segelnya. Kalau mau rapi sih, tapi kalau nggak peduli mau berantakan tinggal buka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gue pengen rapi nih, biar siapa tahu ada hidden gem jadi kripto. Tah, cakep. Alhamdulillah guys. Nah ini bisa dilihat unboxingnya dari bawah. Ini ada 2 segel, tinggal langsung tarik. Nih ada pegangannya buat narik unboxing langsung. Wih, dalamnya jujur lebih bagus guys daripada kotaknya. Ini kotaknya kita taruh bawah dulu. Nah jadi kalau mau buka kayaknya harus di slide aja nih, tinggal kayak ditarik satu-satu. Nah ini kita dapat visit our booth and meet the team behind Arculus. Jadi kayaknya Arculus tuh buka stand gitu di Bitcoin Conference, makanya mereka bagi-bagi dan jadi kayak semacam sponsor lah. Nah kalau mau lihat, intinya mereka cuma ngasih informasi di sini dan cara setupnya doang sih. Ini bisa buat, nah di sini ada informasi kalau kartunya tuh bisa buat iPhone X sampai iPhone 13, iPhone 7 atau 8, sama Pixel 5, 6, sama 1 sampai 4 dan beberapa Android. Pokoknya bisa lah semua HP harusnya. Oh iya, terus juga penting banget ini kartunya tuh di scan guys katanya. Jadi harus punya NFC di HP-nya. Kalau misalnya nggak tahu NFC apaan, NFC itu biasanya buat yang kalau punya e-money itu di tap ngisinya di HP, itu namanya NFC. Jadi ini sama kayak e-money lah bentuknya. Nah jadi unboxingnya tinggal ditarik guys. Ini handle-nya mantap betul. Keren banget. Keren banget, gila. Langsung keluar 3 gini guys. Jadi cakep banget. Nah jadi pas ditarik 3 nih ada satu kotaknya, satu kayaknya sih buat nulis seed phrase atau kata kunci kita, atau dan juga scan buat setupnya. Terus ini adalah kartunya. Ini kita ambil kartunya aja guys dulu. Aduh. Gimana? Oh ya, nah jadi ngambilnya kayaknya dikasih lubang nih pas banget. Dia kayaknya comfortable, asik, mengedepankan kenyamanan buat makainya. Jadi ini ada lubangnya guys, tinggal dimasukin aja terus kita tarik. Bats. Nah keluar, asik. Jadi ini kartunya, wow. Oh di belakangnya ada tulisan present this side to phone. Jadi kayaknya yang di scan nanti ini yang di tap ke HP. Terus ini kartunya guys, ada tulisan Arculus, ada Bitcoin 2022 alias ini yang resmi versi sponsornya kayaknya sih. Jadi ini kartu yang bakal dipakai untuk kalian nyimpan kriptonya. Jadi ini langsung di tap ke HP, terus nanti semuanya tersimpan di sini dan kesambung sama aplikasi namanya Arculus juga, Arculus Wallet App. Dan kalau misalnya mau akses app-nya, nanti bakal kita cobain juga. Intinya harus tap dulu dan ada beberapa authentication lagi. Jadi nggak cuma tap doang. Nah terus kita coba ambil ininya guys. Nah ini dia guys, kita buka, dapat 3 hal. Yang pertama stiker Arculus, karena setiap wallet kayaknya ngasih stiker sih. Ini ada panduan buat mulai setupnya dan juga ada panduan barcode untuk terms and condition, kalau misalnya syarat dan ketentuan lah bahasa Indonesianya. Nah terus yang terakhir adalah my recovery sheet. Jadi ini kayak setiap wallet kan suka ngasih kertas tuh yang buat kalian nulis seed phrase kalian atau kata kunci kalian lah, yang biasanya 12 sampai 24 tuh. Nah ini dikasih juga nih sama Arculus dan dia tuh pakai 12 seed phrase. Jadi ada 12 kolom dan dia cuma ngasih satu. Bagus sih menurut gua, nggak wasteful, nggak buang-buang kertas lah intinya. Karena kayak contohnya Ledger atau Trezor tuh ngasihnya 2 atau kadang kebanyakan lah dan buang-buang kertas. Nah karena kita udah ngeliat isinya kayak gini, bisa dilihat emang boxnya agak-agak gede kan seperti yang gue bilang tadi. Tapi kartunya tuh cuma segini guys. Jadi ini bisa ditaruh di dompet juga. Dan ini apa?
Nah ini jadi kayak semi logam, semi aluminium, tapi semi plastik juga. Pokoknya intinya agak berat lah, tapi gue pribadi nggak tahu banget ini materialnya apa karena bukan tukang bangunan. Jadinya intinya ini agak berat tapi bisa disimpan di dompet biasa kalian dan ya gampang lah nyimpennya. Oke, karena kita udah tahu bentuknya dan udah tahu isinya apa aja, kita bakal langsung coba review untuk pakai. Let's go. Oke guys, ini kita udah rapiin mejanya dan sekarang yang tersisa hanya kartunya, Arculus, terus juga HP sama panduan buat get started. Karena walaupun gue udah ngerti, kita coba ngikutin sesuai panduannya aja biar nggak sombong. Sih. Oke, langkah pertama kita ambil panduannya. Nah ini ada QR code-nya, langsung aja kita scan dan bisa dilihat langsung keluar website dan kita samperin aja langsung. Nah ini bisa dilihat sayangnya guys, kalau buka Arculus Wallet di Google Play Store, ini tulisannya this item isn't available in your country. Jadi maksudnya aplikasinya belum tersedia di Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian mau download, coba download pakai VPN atau coba download dari di luar Google Play Store. Nah jadi kalian bisa cari website atau mungkin pakai Google Chrome aja buat download aplikasinya karena ada beberapa website yang menyediakan untuk download Arculus Wallet app ini, seperti yang kita lakukan sekarang. Karena kalau misalnya udah download, nanti di Google Play Store juga ada tulisan ini tersedia. Jadi ini habis kita buka aplikasi, ini ada tulisan panduannya, setup your wallet, kita harus nge-tap kartunya, terus nanti disuruh bikin password, 6 digit pin atau 6 huruf, 6 angka untuk passwordnya. Terus kita juga disuruh nulis seed phrase kita atau recovery phrase kita yang tadi dikasih kertas kalau misalnya mau nulis, atau di HP kalian juga bisa, ada 12 kata. Nah terus kalau udah selesai deh, kalian bisa setup. Nah ini kita cobain langsung buka aplikasinya guys. Nah ini bisa dilihat kita di aplikasinya Arculus, langsung ada tulisan get started, kita klik aja. Ini ada tulisan syarat dan ketentuan, langsung aja klik accept karena gue mager baca. Oke, nah langkah pertama kalau misalnya udah nih, tulisannya sih disuruh langsung tap aja, jadi kita coba tap. Nah ini balik lagi guys, tadi kartunya ada dua sisi. Yang pertama ada tulisan Arculus dan yang belakang tuh ada tulisan present this site to phone. Nah ini yang di tap ke HP-nya kita. Sebelum kalian nge-tap, jangan lupa guys, ini pakai NFC di HP kalian. Jadi kalau NFC-nya masih mati, jangan lupa dinyalain dulu dan dibikin available buat aplikasi Arculus ini. Nah langsung aja kalau udah, kita langsung tap yang bagian present this site to phone. Pak, cakep. Ini bisa dilihat NFC-nya kencang nih, HP-nya orang kaya. Sih, kan HP gua. Nah nanti kalau misalnya udah di tap, ini ada tulisan configure your wallet. Either kalian mau create new wallet atau bikin wallet baru, atau restore wallet dan ambil dari seed phrase kalian yang lama kalau misalnya mau transfer ke wallet ini. Karena bisa guys, misal dari MetaMask mau ke sini juga bisa. Nah kita pengen coba bikin baru, jadi langsung aja create new wallet. Ini BTW nggak harus selalu nempel, gue refleks aja, jadi kita taruh dulu aja. Nah ini kita bikin pin code, intinya itu 6 angka, langsung aja bebas kita bikin biasa lah, standar. Jangan lihat ya. Nah kalau udah bikin pin code-nya tadi, kita diminta untuk tap lagi, jadi langsung tap aja. Terus nih kalau udah di tap, langsung loading creating wallet, dan please keep device attached to the card. Jadi intinya sambil loading harus ditempelin terus. Nah terus kalau udah langsung muncul recovery seed phrase-nya, dan ini harus kita catat, jadi tunggu ya guys. Kenapa harus dicatat? Karena intinya ini nanti kita diminta untuk tulis ulang, untuk konfirmasi aja sebenarnya. Jadi karena gua nggak ngafalin, kita tulis aja dulu. Jadi ini HP gua, ini HP orang kaya guys. Nah kalau udah kalian catat, langsung aja guys, I wrote down the phrase. Jadi intinya kalian udah nulis dan ini akan diminta untuk salin aja kayak wallet-wallet pada umumnya. Nah ini kalian akan diminta tulis ulang, tapi harus sesuai urutan yang tadi dikasih. Jadi langsung aja guys. Nah kalau udah, langsung aja klik confirm. Dan kalian udah selesai. Walletnya udah di setup. Nah terus kalau mau lihat isi walletnya, langsung aja go to the home screen. Nah ini bisa dilihat walletnya masih kosong, jadi kalian harus add currency. Nah di sini tuh yang tersedia di wallet ini tuh sekitar 25 aset kripto. Jadinya kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian aja. Dan ini 25 aset kripto itu adalah yang big market cap, kayak misalnya Bitcoin, Ethereum, XRP, dan lain-lainnya yang market capnya atau kapitalisasi pasarnya gede. Ini coba kita lihat add currency. Dan ini ada beberapa token juga, jadi nggak semuanya koin. Dan bisa dilihat pilihannya ada dari AV, sesuai alfabet lah intinya, dari A sampai X. Yang terakhir XRP, yang pertama adalah AV. Nah kalau kalian mau nyimpen kripto ini, kalian tinggal klik yang kayak tombol available-nya lah di pojok kanan ini. Misal mau AV, langsung aja klik AV, atau jangan AV deh, Bitcoin deh, biar kita Bitcoin banget kan channelnya. Coba Bitcoin, Ethereum, sama Matic deh, yang paling mainstream. Nah di sini juga ada Shiba Inu, terus juga oh sayangnya di sini nggak ada Dogecoin, jadinya di sini cuma Shiba Inu. Kayaknya Shiba Inu udah mulai berjaya nih. Asik. Nah kalau misalnya kalian udah selesai dan udah sesuai yang kalian mau, langsung aja klik apply.
Bisa dilihat di sini balance-nya masih kosong karena belum deposit. Dan kalau misalnya mau deposit, langsung aja klik salah satunya terus. Nah, misal kita klik Bitcoin dan ini kita mau deposit Bitcoin. Ini ada pilihannya antara receive, send, sama swap. Kalau misalnya kita mau nerima atau deposit, langsung aja klik receive. Nah, ini akan muncul wallet address kita. Balik lagi guys, pastiin kalian sesuai wallet address-nya biar nggak salah alamat atau nggak salah kirim. Karena setiap crypto wallet address-nya beda karena network-nya beda. Misal Bitcoin pakai Bitcoin Network, kalau Ethereum pakai ERC20, Ethereum Network, jadinya address-nya beda-beda. Nah, kalau udah copy aja dan langsung aja kirim ke, atau langsung share juga bisa nih di sini. Langsung aja kirim ke orang yang kalian pengen kirim walletnya itu tadi. Nah, ini kayak MetaMask juga guys, jadi kalian bisa langsung swap di sini dan nggak perlu DEX lagi atau connect ke DEX karena dia kayaknya bisa langsung, misal mau beli Ethereum pakai Bitcoin, di sini langsung aja klik ke Bitcoinnya terus swap ke Ethereum. Ini lagi loading. Nah, misal nih pakai Bitcoin ke Ethereum, nanti langsung abis swap ini Ethereumnya langsung masuk ke wallet Arculus ini. Nah, bisa dilihat guys, kita udah selesai setupnya dan kalian tinggal deposit aja. Nah, kalau misal kalian udah deposit dan pengen pakai walletnya, ini perlu diketahui kalau authentication-nya atau verifikasinya kalau mau transaksi itu lumayan panjang karena dia pengen aman. Nah, caranya yang pertama kalian bisa setup authentication-nya di settings yang ada di pojok kanan atas ini. Jadi ada tulisan authorization ini di atas dan kalian klik aja. Jadi untuk transaksi ini kalian bisa enable 3-step verification. Jadi intinya 3 kali verifikasi lah. Nah, kalau misalnya di Android yang pertama itu adalah pakai biometrics. Biometrics itu pakai sidik jari. Kalau di Apple kalian bisa pakai face recognition. Jadi kalian ngasih lihat muka untuk ngebuka verifikasinya. Nah, terus abis itu langkah berikutnya di Android dan Apple sama, itu tinggal masukin pin code-nya dan langkah terakhir kalian tinggal tap Arculus card kalian ke sini untuk verifikasi. Nah, kalau udah diverifikasi, ya udah deh transaksinya lanjut. Biasanya ini transaksinya untuk buy atau untuk send. Nah, jadinya untuk receive atau menerima atau deposit itu nggak perlu. Kalau kalian mau disable juga bisa yang biometrics atau face recognition-nya, jadi bisa 2-step aja, tinggal masukin pin code sama kartunya di tap. Tapi yang wajib tuh intinya pin code sama kartunya. Dan yang biometrics sama face recognition itu optional atau nggak wajib. Nah, jadi gitu deh guys, cara pakai walletnya dan cara setupnya dan juga unboxing dari gue. Nah, intinya kalau misalnya ini tuh tipe wallet yang relatif baru sih, karena emang biasanya wallet tuh bentuknya kayak USB. Kalau misalnya kalian belum tahu wallet bentuknya kayak gimana dan pengen belajar lebih lanjut, bisa mampir ke video kita yang review tentang 3 wallet yang udah paling bagus menurut kita. Karena menurut gue jujur, yang ini agak kurang recommended sih. Karena pertama, ini kartu, jadi kayak kalau nyelip ngeri. Gue pribadi kalau nyelip ngeri, dan kalau naruh miliaran di sini gimana ya, agak-agak takut lah. Nah, kalau aplikasinya sendiri seperti yang kita lihat ini belum available atau belum tersedia di Indonesia, jadinya harus pakai VPN atau downloadnya nggak di Play Store, dan gue pribadi nggak suka karena takutnya error atau HP kalian kenapa-napa atau datanya tahu-tahu dieksploitasi kena hack. Nah, itu gue pribadi takut, jadinya nggak rekomen untuk kalian pakai ini. Tapi karena ini gratisan, ya why not, kita coba aja kan. Tapi overall lebih mending pakai yang 3 wallet kita udah rekomendasiin tadi, salah satunya aja. Intinya gue pribadi gak terlalu ngerekomendasiin kalian beli ini karena balik lagi harganya 1,4. Kalau kalian pengen beli ya silakan, tapi gue pribadi gak rekomen karena di Indonesia kayaknya belum umum, belum tersedia banyak juga di marketplace Indonesia, kayak juga jarang atau bahkan gak ada. Jadinya ya lebih mending Ledger, Trezor atau yang kita rekomendasiin sebelum-sebelumnya lah. Gitu aja deh guys video dari kita, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau dikoreksi atau ditanyain, langsung aja komen di video ini. Dan kalau ngerasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. As always, Koinvestasi, semua bisa kripto.